ini harus kita buang saja ini cabang kecil dan juga terlalu dekat dengan batang utama menjulur ke bawah. Nah, ini yang tidak perlu kita pelihara, kita buang saja. Terlalu dekat, kita buang saja satu. Mungkin yang ini paling bagus untuk kita buang. Nah, ini kita buang saja. Kita buang. Lalu selamat sore teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Kebun Pal 3. Di kesempatan kali ini aktivitas kita di kebun ingin melakukan pruning atau pengurangan cabang pada pohon durian yang ada di hadapan kita ini, jenis Musang King yang pada Januari nanti baru tepat berumur 2 tahun. Namun keadaannya kita pantau sudah menggondrong teman-teman ya. Percabangan memutar keliling dan nampaknya daun-daun sudah menutupi cahaya matahari untuk masuk ke area bagian bawah, bagian perakaran, dan juga sudah menutupi bagian batang pohon. Jadi di kesempatan kali ini kita coba pruning tipis-tipis saja teman-teman. Langsung saja kita lakukan. Kita ambil cabang-cabang yang nampaknya tidak perlu kita pelihara. Kita sambil pegang kamera teman-teman ya, agak sedikit oleng. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah cabang begitu sangat kecil, jadi tidak perlu kita pelihara, kita kurangi. Ini tunas air kita buang saja teman-teman. Lalu ini juga kita kurangi, kita buang percabangan kecil yang tidak penting atau yang tidak perlu kita pelihara. Jadi kita tinggalkan saja percabangan-percabangan yang sudah kita pelihara dari sejak awal melakukan pruning, karena pohon ini sudah beberapa kali kita lakukan pruning, juga menjadi pohon percobaan sebelum kita melakukan pruning pada pohon-pohon durian yang lain. Karena dalam mengupload di media sosial, saya tidak ingin melakukan sesuatu untuk pertama kalinya lalu langsung diupload. Adapun video-video yang saya upload itu adalah karena kita sudah pernah melakukan kegiatan itu di sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Misal kita mengupload kegiatan pruning pada pohon durian kita yang usia 8 bulan itu karena kita juga pernah melakukan pruning saat usia 8 bulan pada pohon durian yang lain sebelumnya teman-teman. Itu semua pernah kita lakukan pada pohon durian ini, lalu kita pantau bila tidak mengalami resiko ataupun justru malah berdampak baik, itu baru kita lakukan di pohon durian kita yang lain, dan baru kita coba bagikan di media sosial. Nah begini teman-teman, contohnya kita kurang-kurangin saja daun-daun yang terlalu dekat dengan batang atau yang melindungi cahaya matahari untuk bisa masuk langsung ke area perakaran ini atau di dekat batang utama ini. Nantinya setelah pruning tentunya kita biasa langsung melakukan pemupukan teman-teman ya. Jadi agar supaya nutrisi yang kita berikan atau pupuk yang kita berikan ini di hari selanjutnya nanti itu, agar supaya nutrisi yang kita berikan tadi dapat langsung terserap dan terfokuskan pada cabang-cabang yang besar yang kita pelihara. Nah ini contoh cabang-cabang yang kita besarkan teman-teman, yang kita pelihara. Misal ini dan juga ini nantinya akan menjadi cabang produktif, yang mana bila nanti usianya sudah masuki masa generatif atau masa pembuahan, nanti harapannya bunga-bunga buah itu muncul di bagian cabang-cabang yang besar teman-teman ya, cabang-cabang yang produktif. Jadi untuk semakin agar supaya cabang-cabang ini makin membesar, jadi kita buang saja percabangan yang kecil-kecil ini teman-teman. Ini harus kita buang saja ini cabang kecil dan juga terlalu dekat dengan batang utama
Jadi harus kita pangkas, kita kurangi. Adapun manfaat pruning mungkin tidak perlu panjang lebar saya jelaskan lagi teman-teman ya. Mungkin sudah pernah juga saya sampaikan atau saya bagikan di video-video saya yang sebelumnya tentang manfaat dan tujuan pruning. Jadi ini langsung kita praktiknya saja teman-teman. Ini juga yang bagian cabang-cabang yang menjulur ke bawah itu harus kita buang saja seperti ini, menjulur ke bawah. Nah ini yang tidak perlu kita pelihara, kita buang saja. Ini menjulur ke bawah, kita buang. Ini terlalu dekat, kita buang saja satu. Mungkin yang ini paling bagus untuk kita buang. Nah, ini biarkan kita pelihara cabang sisa ini untuk kita besarkan. Ini kita buang saja, kita buang, lalu ini kita buang lagi, kita buang lagi teman-teman. Nah sudah nampak terang. Ini juga kita buang saja teman-teman. Sudah nampak terang teman-teman ya. Pada bagian sini tidak ada percabangan kecil-kecil lagi di area dekat batang utama ini teman-teman. Sudah kita kurangi. Ini ada daunan yang kita kurangi tadi. Ini dia sudah nampak cantik. Adapun bagian atas ini nampaknya sulit terjangkau teman-teman ya, karena sudah lumayan cukup tinggi. Jadi untuk pruningnya ini mungkin bagian atas ini kita harus menggunakan tangga. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini pada bagian sini masih begitu rimbun. Nah ini daun-daunnya ini yang mendekati ketiak cabang kita buang-buang saja. Kita buang juga ini. Ini kita potong saja teman-teman. Ini juga kita potong. Dan yang ini juga kita potong. Ini pada ketiak-ketiak cabang kita buang. Oke teman-teman, inilah penampakannya bagian-bagian yang sudah kita pruning, kita pangkas tipis-tipis tadi. Sudah cukup lumayan untuk agar supaya sinar matahari bisa masuk langsung ke batang utama dan juga ke area perakaran. Adapun untuk yang bagian atas itu tidak bisa kita lanjutkan karena sudah sangat sore teman-teman ya. Masjid pun sudah berbunyi. Jadi kita lanjutkan pada besok lagi untuk pruning yang di bagian atas. Itu kita harus menggunakan tangga karena pada bagian bawah sini belum mampu atau belum bisa atau belum berani kita panjat. Ini cabangnya masih terlalu kecil, takut nanti malah patah. Nah itu dia teman-teman, bagian atas masih sangat rimbun. Untuk beberapa hari ke depan, mungkin pada saat 1 minggu ke depan atau 10 hari ke depan, saya akan coba bagikan lagi bagaimana kondisi pohon ini setelah kita lakukan pruning ini. Oke teman-teman, hanya ini bisa saya bagikan. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.